Sampun Bapak, sampun. Sudah Pak, sudah. Sudah. Oke. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan undangan dari LPMP Provinsi Bali, di mana Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru semuanya, seyogianya sudah mendapatkan akun belajar.id. Nah, akun belajar.id ini akan Bapak Ibu gunakan untuk kegiatan belajar di mana saja. Ini sudah sangat lengkap sekali ya Pak Ibu pemanfaatannya. Nah, repo yang sampai saat ini merupakan suatu organisasi yang dipercaya dari Google atau bagian dari Google, di mana repo lah yang nanti mengkoordinir, mengelola kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan akun belajar.id. Bapak Ibu semuanya saya yakin sudah tidak asing lagi dengan belajar.id. Namun bagi Bapak Ibu yang merasa masih belum mengetahui apa itu belajar.id, apa manfaatnya, kemudian bagaimana cara mengaktifkannya, dan lain sebagainya. Nah, ini hal yang sangat penting sekali Pak Ibu. Mari simak bersama-sama. Kita di belajar.id itu masuknya di dalam Google Workspace for Education Partner. Nah, oke, Bapak Ibu. Ternyata Pak Ibu, penggunaan akun Google yang sudah dilakukan sampai dari 200.000 orang guru, ya sudah lebih. Bahkan, ya ini kepala sekolah juga sudah, kemudian seperti level 1 itu sudah 1.000 lebih, akan lebih mudah diatasi. Dan juga Pak Ibu, ini dari Repo Indonesia juga memiliki channel YouTube, kontennya sudah lebih dari 400 konten dengan followernya hampir 70.000. Di sini banyak sekali sudah ada tutorial-tutorial kegiatan yang akan bisa Pak Ibu temukan. Oke. Nah, kita masuk ke akun pembelajaran Pak Ibu. Akun pembelajaran ini merupakan akun elektronik yang membuat nama akun atau user ID dan akses masuk akun atau password yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik, sekali lagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses layanan atau aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Dulu ya Pak Ibu, kira-kira 6 bulan yang lalu, mungkin tenaga kependidikan masih belum memiliki akun pembelajaran, itu hanya diberikan kepada kepala sekolah dan operator. Tetapi per bulan Agustus September 2021, tenaga kependidikan juga sudah mendapatkan akun belajar.id Pak Ibu. Jadi semuanya ya, semua siswa yang terdaftar di Dapodik, semua pendidik yang terdaftar di Dapodik, serta semua tenaga kependidikan yang terdaftar di Dapodik itu mendapatkan akun belajar.id. Nah, ini juga ya, ini sudah didukung oleh Persesjen nomor 18 tahun 2020 dari Kementerian, dan ada paparannya, dan ada surat edaran yang dari Kementerian Pendidikan. Dan ini saya sampaikan tadi Pak Ibu, ini ada peraturan Sekretaris Jenderal ya nomor 18 tahun 2020 tentang penunjuk teknis pemanfaatan data pokok pendidikan untuk akun akses layanan pembelajaran. Jadi nanti akun belajar.id ini banyak sekali aksesnya Pak Ibu di dalam pendidikan. Dia link, dia matching, dia satu kesatuan nantinya dengan Kementerian Pendidikan. Nah, ini juga ada surat edaran nomor 37 tahun 2020 tentang akun akses layanan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pendidikan, Pak Ibu. Nanti bisa di download nanti surat edaran serta persesjennya yang saya sampaikan tadi. Nah, ini Pak Ibu, akun pembelajaran sebenarnya untuk mengakses aplikasi pembelajaran yang kita tahu selama pandemi ini, dan tentu tidak hanya selama pandemi Pak Ibu, nanti kedepannya Bapak Ibu juga bisa manfaatkan akun belajar.id ini untuk kegiatan Bapak Ibu sehari-hari di sekolah serta mempermudah Bapak Ibu. Oke. Akun belajar ini
memiliki tujuan dibuatnya ya. Yang pertama itu mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi, serta mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Ibu, sasaran akun pembelajaran meliputi peserta didik semuanya, sekali lagi, semua peserta didik yang sudah terdaftar di Dapodik. Nah, khusus untuk jenjang SD itu dan program paket A hanya untuk kelas 5 dan kelas 6. Kemudian untuk yang SMP, SMA semuanya, IK juga semuanya, yang SLB untuk kelas 5 sampai kelas 12. Oke, untuk pendidik sekali lagi semuanya sudah mendapatkan akun belajar.id yang tentu itu akan bisa diakses ketika operator Dapodik atau operator sekolah itu mengakses dan mendistribusikan ke Bapak Ibu guru. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang masih belum mendapatkan akun belajar.id, yang masih ada beberapa bertanya di Telegram, silahkan Bapak Ibu komunikasikan, hubungi ya operator sekolahnya atau operator Dapodiknya, karena masuk akses untuk mendownload akun belajar.id itu bisa digunakan atau sama dengan masuk seperti di Dapodik, Bapak Ibu. Silahkan komunikasikan. Nah, belajar.id kalau Bapak Ibu yang sudah menggunakan, kenapa dibuat dalam bentuk Google? Dan bagi baru yang menggunakan, akun belajar.id itu hampir sama atau mirip dengan Google, Bapak Ibu. Kalau biasanya, kalau misalnya membuat Google, ada nama Bapak Ibu, identitas Bapak Ibu, @google.com, @gmail.com, kemudian yang belajar.id itu akan menjadi di belakangnya ada @guru atau admin, kemudian diikuti oleh nama sekolahnya, ya nanti .belajar.id. Jadi digunakan identitas belajar.id. Kenapa digunakan dalam bentuk akun Google? Nah, ini Pak Ibu penjelasannya. Akun pembelajaran otomatis mendapatkan akses ke aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran dalam bentuk G Suite for Education yang siap pakai dan telah banyak digunakan publik. Kami yakin yang pengguna Android misalnya yang dominan misalnya di Indonesia, hampir rata-rata masuk ke Play Store, masuk ke berbagai aplikasi, itu menggunakan akun Gmail-nya. Jadi Belajar.id ini sinkron dengan Google. Kemudian pembuatan dan penggunaan akun pembelajaran ini Pak Ibu bebas biaya. Kemudian penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran di G Suite for Education semuanya itu bebas biaya. Dan ini yang sangat penting sekali Pak Ibu, sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi. Puluhan juta Pak Ibu bisa. Kalau misalnya beberapa website atau beberapa misalnya yang kita kenal, kita guru-guru ya, sering mengalami misalnya kendala Pak Ibu, kadang bandwidth-nya kecil, kita masuk bersama-sama, down dia servernya, lag dia. Kalau di Google tidak Pak Ibu. Kalau misalnya di Google itu sangat besar sekali, saya sangat jarang, bahkan belum pernah kalau kita buka Google itu sampai bandwidth-nya down, atau sampai artinya loading-nya lama sekali. Begitu Bapak Ibu. Jadi Google ini sangat besar. Nah, kemudian yang kelima, akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemendikbud serta berbagai aplikasi pembelajaran lainnya di luar ekosistem Google. Dan yang Bapak Ibu harus tahu juga, ketika Bapak Ibu masuk SIM PKB, itu ada pilihan Bapak Ibu. Apakah masuk dengan menggunakan yang akun biasanya yang guruku.id, kemudian sekarang sudah bisa masuk juga dengan akun pembelajaran. Jadi akun pembelajaran ini spesifik dan dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Akun pembelajaran ini keamanannya sudah sesuai dengan keamanan yang diatur oleh undang-undang, Pak Ibu. Keamanan akun pembelajaran, kerahasiaan datanya, informasinya, dan atau dokumen aktivitas akun pembelajaran ini terjaga keamanannya. Kemudian kemungkinan terjadinya kelalaian dalam penggunaan dan atau penyalahgunaan data, informasi, dan atau dokumen aktivitas akun pembelajaran. Jadi ini sudah mendapat perlindungan dari undang-undang. Jadi Mendikbud di dalam menerbitkan akun belajar.id ini sudah mempertimbangkan berbagai regulasi sehingga ini aman untuk kita gunakan bersama
mengelola pembelajaran di sekolah serta data-data pribadi Pak Ibu akan aman. Nah, kemudian bagaimana cara mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran? Ya, saya dapatkan penyampaian dari Bu Dian, ya, dari LPMP. Masih banyak Bapak Ibu guru yang bertanya, saya guru, saya masuk di Dapudik, saya masih belum memiliki akun pembelajaran. Bagaimana caranya? Nah, masih ada yang seperti itu. Apakah saya harus memiliki akun belajar.id? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Saya berikan pertimbangan, Bapak Ibu. Ya, saya berikan pertimbangan dan Bapak Ibu, saya yakin akan bisa menjawabnya di akhir saya penyampaian saya. Nanti Bapak Ibu akan bisa menyampaikan saya harus menggunakan yang mana sih dalam kegiatan sehari-hari. Oke, kita awali dulu Bapak Ibu. Ini akun belajar ini seperti yang saya sampaikan tadi itu diakses oleh operator satuan pendidikan atau operator sekolah, operator Dapudik. Sekali lagi ya, silahkan minta tolong. Nanti ini Bapak Ibu, operator Dapudiknya masuk ke sini, pd.data.kemdikbud.go.id. Nah, bagi yang siswanya misalnya belum mendapatkan akun atau pegawainya ya, pendiknya belum mendapatkan akun, serta gurunya belum mendapatkan akun, bisa masuk ke sini Pak Ibu. Ya, pd.data.kemdikbud.go.id. Ya, kemudian kalau misalnya masih bingung, ini banyak sekali kata-katanya, ribet, apa isi itu PD data, Bapak Ibu bingung menyampaikan ke operator sekolah, Bapak Ibu bisa minta tolong pada operatornya untuk mengklik belajar.id. Ya, di Google silahkan diklik belajar.id. Nanti di web belajar.id sudah banyak sekali ada informasi di sana, Pak Ibu. Termasuk informasi bagaimana cara operator di dalam mengaktifkan atau mendownload atau mengunduh akun Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah masuk itu, ini penjelasannya ya. Ini secara teknis yang perlu operator ketahui. Nah, namun inilah alurnya. Dan sekali lagi, tolong komunikasikan kepada operatornya. Kebetulan saya juga operator Dapudik, operator di sekolah. Jadi kita tahulah bagaimana ketika Bapak Ibu guru menghubungi operator. Jadi rasanya ketika disampaikan dengan humanis, ketika disampaikan dengan istilahnya komunikatif, operator pasti akan membantu Bapak Ibu. Kami yakin operator-operator tersebut memiliki istilahnya integritas yang sangat tinggi, komitmen yang sangat tinggi untuk menjaga dan membantu Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan akunnya, bagaimana caranya? Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk ke mail.google.com, itu masuk seperti masuk ke Gmail biasa Bapak Ibu. Nanti silahkan pilih akun pembelajaran, silahkan pilih akun lainnya, kemudian baru masukkan email belajar.id yang Bapak Ibu terima, serta masukkan password yang diberikan oleh Kemendikbud. Nah, nanti setelah itu Pak Ibu baru akan menggunakan atau mengganti dengan password baru Bapak Ibu. Nah, kemudian jenis aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dengan akun pembelajaran. Ya, ada email, kemudian ada Google Drive, penyimpanan dan berbagi dokumen secara elektronik, kemudian ada pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, termasuk penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik, pelaksanaan pembelajaran secara daring, presentasi dan rumus. Kemudian Bapak Ibu bisa juga mengakses rumah belajar Kemendikbud untuk materi pembelajaran. Nah, sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, informasi lengkap Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bingung apa itu akun belajar.id, bagaimana cara mengaktifkan, kemudian bagaimana apa saja yang terdapat di dalamnya, dimanfaatkan untuk apa, Bapak Ibu silakan kunjungi ini Bapak Ibu, belajar.id. Ketikkan saja di Google belajar.id, nanti akan ada webnya, bisa mengikuti membacanya di sana. Bahkan juga banyak sekali terdapat webinar-webinar Pak Ibu, serta link-link YouTube yang bisa Pak Ibu pelajari secara mandiri. Nah, begitu Pak Ibu. Nah, kemudian dengan akun pembelajaran ini dapat mengakses berbagai macam aplikasi pembelajaran. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, akun belajar.id sudah sinkron ya, sudah sinkron dengan SIM PKB, dengan akun-akun pendidikan yang lainnya. Kemudian data akun belajar.id itu ya
itu sudah mencerminkan itu adalah identitas Bapak Ibu. Mirip seperti itu adalah identitas Bapak Ibu mengajar, bahwa Bapak Ibu sudah terdaftar di Dapudik, Bapak Ibu memiliki akun belajar.id. Sama seperti itu kalau saya logikakan. Nah, ada pertanyaan, mengapa memakai akun pembelajaran? Ini Bapak Ibu, materi dan informasi dari Kemendikbud nanti akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Jadi ini akan berlanjut Bapak Ibu, ya, akan berlanjut semua informasi-informasi yang dulu dikirimkan ke masing-masing email sekarang akan dikirimkan ke akun belajar.id. Kemudian akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemendikbud seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau misalnya SIM PKB, Bapak Ibu membuka dan melihat di sana banyak sekali akses yang ada di SIM PKB, Bapak Ibu sekarang loginnya sudah bisa menggunakan akun belajar.id, asalkan sudah disetting terlebih dahulu di SIM PKB. Kemudian akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud ya pada peserta didik, pendidik, pendidikan. Nah, kemudian akun pembelajaran ini Bapak Ibu ini sudah siap pakai dan sesuai struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna. Kalau yang SD, SMP, dan SMA. Ini beberapa contoh aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dengan akun pembelajaran. Ada Rumah Belajar, Google Slide, Google Doc, Khan Academy, Pintaria, Google Classroom yang biasanya digunakan saat ini, ada Google Sheet, Zoom, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ini sudah sangat lengkap sekali, nanti ada di belajar.id, di web belajar.id. Silakan bisa dibuka misalnya sekarang di tab-nya ya. Di tab yang lain bisa dibuka, atau yang menggunakan HP bisa dibuka di HP, silahkan dibuka belajar.id. Nah, Bapak Ibu ada sambutan ya? Ya. Ya. Kemudian, apakah terdengar suaranya, Budian? Terdengar, Pak Yate. Jelas. Oke. Tidak terdengar. Oke, saya ulang ya. Bapak Ibu, ini merupakan sambutan ya dari Repo yang namanya Stephen. Ini beliau merupakan Gold Master Trainer yang membantu kami ya, para trainer untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan pemanfaatan akun belajar.id. Jadi kita semuanya terkadang ketika ada mengalami kendala, Bapak Ibu juga mengalami kendala, nanti arahnya ke sana. Masukan-masukan yang Bapak Ibu berikan nanti arahnya ke Repo untuk memberikan pelayanan dan kemudahan Bapak Ibu semuanya. Oke, mari kita dengarkan Bapak Ibu, hanya 1 menit 50 detik. Mari kita dengarkan. Oke. Halo Bapak Ibu semua, nama saya Stephen Sutantro. Saya adalah Google Certified Trainer di Revo Indonesia. Kami adalah Google for Education Professional Development Partner yang spesialisasinya membantu Bapak Ibu untuk sama-sama belajar bagaimana maksimalkan akun pembelajaran untuk belajar di mana saja. Saya senang sekali melihat Bapak Ibu bergabung di pelatihan bersama Google Master Trainer yang membantu Bapak Ibu untuk memaksimalkan akun pembelajaran, untuk merancang pembelajaran yang kolaboratif, membangun komunikasi yang efektif, dan juga membuat metode penilaian yang akan menghemat banyak waktu dan tentunya akan membuat pembelajaran Bapak Ibu interaktif di mana saja. Oleh sebab itu kami mendorong, ayo Bapak Ibu sama-sama maju, kita mau sama-sama belajar berubah, karena Bapak Ibu akan menemukan cara baru belajar di mana saja yang seru sekali. Jadi kami berharap Bapak Ibu bisa betul-betul menyimak, fokus, dan berani mencoba. Jangan takut salah, jangan takut untuk bertanya. Ayo sama-sama kita mempraktekkan materi hari ini, karena materi hari ini akan sangat seru sekali. Ya, dan kami berharap materi ini tidak berhenti di sesi pelatihan ini. Kami berharap Bapak Ibu bisa membagikan materi ini kepada guru, siswa, supaya Bapak Ibu bisa sama-sama menerapkan akun pembelajaran di sekolah Bapak Ibu untuk belajar di mana saja. Akhir kata, saya mengucapkan selamat belajar dan mengajar di mana saja dengan akun pembelajaran. Yuk sama-sama mulai mengaktifkan
Semangat belajar Bapak Ibu bersama akun pembelajaran. Selamat belajar Bapak Ibu. Oke, selamat belajar Bapak Ibu semuanya. Itu ya sambutan yang sangat memotivasi sekali, sangat inspiratif sekali. Jadi Bapak Ibu jangan berhenti belajar di sini. Bapak Ibu jangan takut mencoba. Bapak Ibu gunakan fitur-fitur yang ada. Coba-coba fitur-fitur yang ada dalam Google. Ya. Nah, oke, Bapak Ibu. Terkadang terjadi beberapa masalah dalam pembelajaran jarak jauh yang kita alami. Memori penuh dan lambat, kemudian data hilang terkena virus, kemudian ada juga data hilang karena perangkat error atau rusak. Ini sebenarnya Pak Ibu ada solusi, ya, ada solusi. Yang memori penuh dan lambat, ini ada solusinya, Bapak Ibu, ya. Dengan memanfaatkan akun belajar.id ini ya Pak Ibu, Bapak Ibu bisa mengakses ya data dengan kapasitas yang tanpa batas. Kemudian sesuai dengan tadi yang ada diatur oleh Kemendikbud dan juga dikuatkan oleh undang-undang. Jadi data ini yang Bapak Ibu miliki itu bebas dari virus dan cepat diakses. Kemudian data aman diakses di berbagai perangkat. Bisa nyambung jadi satu. Ada yang di laptop, Bapak Ibu buka di HP, Bapak Ibu buka di perangkat lain, Bapak Ibu buka secara bersamaan, itu masih bisa. Jadi itu merupakan salah satu solusi ya Pak Ibu dengan memanfaatkan akun belajar.id. Nah, ini ya Pak Ibu. Penyimpanan tanpa batas bisa Bapak Ibu peroleh dari yang namanya Drive, Google Drive. Ya, di sana Pak Ibu bisa masukkan data-data Bapak Ibu, semua data-data Bapak Ibu, semuanya tanpa batas penyimpanan. Yang misalnya HP misalnya terbatas 64 GB, 128 GB. Kalau di sini di penyimpanan Google Drive itu tanpa batas Bapak Ibu. Bisa dimasukkan sebanyak-banyaknya. Kemudian video call di Google Meet itu bisa direkam. Kalau akun biasa mungkin belum bisa merekam, tapi di sini bisa direkam. Kemudian ada fitur papan tulis digital Bapak Ibu, atau istilahnya Jamboard. Bisa Bapak Ibu buka dengan menggunakan akun belajar.id, termasuk Google Classroom, kelas online. Selama PJJ Bapak Ibu bisa menggunakan Google Classroom. Kemudian di Google Doc Bapak Ibu, ya Google Doc nanti ada pengetikan suara, ada fiturnya di sana. Bapak Ibu pasti akan belajar nanti ya. Semua fitur-fitur ini nanti Bapak Ibu akan pelajari di sesi-sesi selanjutnya. Akan disampaikan juga oleh trainer-trainer yang lainnya. Termasuk analisis nilai di Google Sheet, presentasi di Google Slide, termasuk ujian di Google Form. Itu Bapak Ibu bisa gunakan atau bisa lihat, bisa manfaatkan di akun belajar.id. Dan ini yang saat ini sedang tren ya, menggunakan chat, ya, memasukkan email sebagai kontaknya, kemudian menggunakan chat sebagai komunikasi di sekolah maupun komunikasi secara pribadi, termasuk Gmail, ada Google Calendar, ada juga website Bapak Ibu, ada website yang namanya Google Site, juga akan disampaikan oleh trainer yang lainnya pada hari-hari selanjutnya. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir ya, sekali lagi penggunaan akun belajar.id ini, siswa dan guru di seluruh dunia itu sudah lebih dari 170 juta Bapak Ibu yang memanfaatkan akun belajar.id. Jadi sangat banyak sekali yang memanfaatkan akun belajar.id, banyak sekali yang menggunakan Google Workspace ya, banyak sekali yang menggunakan Google Workspace, sehingga Google itu sudah merancang atau menyiapkan bandwidth atau tempat yang sangat besar sehingga Bapak Ibu menggunakannya dengan mudah. Jadi semuanya ini bisa menjadi satu kesatuan dan bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Ya. Kalau dulu Bapak Ibu yang namanya G Suite for Education, sekarang namanya Google Workspace for Education Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ada kata-kata mutiara dari George Couros, ya. Teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat
akan menjadi transformasional. Bapak Ibu tetap menjadi guru, tetap belajar sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian Bapak Ibu bisa memanfaatkan teknologi, bisa memanfaatkan akun belajar.id sehingga pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan bisa menjadi transformasional. Oke. Nah, ini Bapak Ibu bagi yang mau belajar sendiri ya, misalnya yang terlewat dari kegiatan Meet ini, ataupun misalnya Bapak Ibu akan mendahului belajar bagi yang belum, Bapak Ibu silakan ini diklik Bapak Ibu, bisa disimpan juga ya, bit.ly garing cara pakai akun belajar. Bisa diketik atau bisa disimpan, nanti Bapak Ibu bisa melihat data-datanya. Bapak Ibu bisa men-share, bisa membagikan kepada teman-teman di sekolahnya. Bagi yang mau mengetahui apa itu akun belajar.id, kemudian bagaimana cara menggunakannya, bagaimana tutorial-tutorial, ada panduan, ada video, ada contohnya, Bapak Ibu bisa melihat di sini ya, bit.ly garing cara pakai akun belajar. Bisa di-share ke teman-temannya, sehingga nanti bisa menginspirasi semua teman yang ada di sekolahnya. Ketika misalnya komunitas Bapak Ibu di sekolah semuanya sudah menggunakan akun pembelajaran, semua siswa menggunakan akun pembelajaran, kami yakin akan jauh lebih mempermudah Bapak Ibu di sekolah. Nah, oke Bapak Ibu. Ya. Saya awali memperkenalkan dulu secara singkat ya. Ya apa saja yang akan nanti dibahas di pelatihan ini, kemudian saya memperkenalkan sedikit apa sih perbedaannya kalau misalnya menggunakan akun biasa dan menggunakan akun belajar.id. Oke, akun pribadi Pak Ibu, di sini tidak ada drive bersama akun pribadi. Sedangkan kalau di akun belajar.id itu ada drive bersama, ya, ada share drive. Apa itu share drive? Bagaimana cara menggunakannya? Kemudian bagaimana cara menambahkan orang di share drive itu nanti akan dibahas, akan disampaikan oleh trainer. Oleh trainer selanjutnya. Intinya di drive bersama ini kapasitasnya juga tak terbatas Bapak Ibu. Semua data-data di sekolah, semua data-data yang perlu dikolaborasikan, Bapak Ibu bisa buatkan share drive di masing-masing sekolah. Misalnya namanya sesuai dengan sekolah Bapak Ibu. Seperti misalnya di sekolah kami, Google share drive-nya ya, share drive-nya kita buat dengan nama SMPN 6 Abang, gitu misalnya, atau SMP Negeri 6 Abang. Jadi semua data-data di sekolah, baik data-data administrasi, kepegawaian, kemarin misalnya akreditasi, kemudian data-data lapor bulanan, termasuk data siswa, kita masukkan di sana. Jadi semuanya bisa memasukkan data di sana, semuanya bisa memiliki data di sana, semuanya bisa mengakses data di sana. Jadi jangan khawatir ketika misalnya mutasi, tidak perlu lagi bingung-bingung mana data yang dibuat oleh Bapak Bos gitu misalnya, mana data yang dibuat oleh teman yang tugasnya sekarang NDK gitu misalnya, mana data yang beasiswa PIP dan lain sebagainya. Kalau dimasukkan di share drive bersama, satu orang yang misalnya terkena mutasi, semua data yang sudah dibuat dan dimasukkan di drive bersama itu masih tetap ada dan masih dimiliki oleh drive sekolah. Nah, bagaimana cara lebih lanjutnya? Nanti akan dibahas pada pertemuan Google Drive. Oke. Kemudian fitur Google Meet, Bapak Ibu. Kalau yang akun pribadi ya, misalnya fitur angkat tangan itu tidak ada, kemudian merekam rapat itu juga tidak ada. Ini hanya terbatas untuk 60 menit. Nah, sedangkan di akun belajar.id Bapak Ibu bisa nanti ada fitur angkat tangannya, kemudian ada merekam rapat ya, merekam pembelajaran, semua aktivitas itu Bapak Ibu bisa terekam dan tersimpan langsung di Google Drive tanpa batasan Bapak Ibu. Sekali lagi ada kegiatan direkam, isi nama, dan itu semuanya akan tersimpan langsung otomatis ya di Google Drive. Langsung terekam, langsung tersimpan di sana dan tanpa batasan. Itu sangat bagus sekali, sangat mudah sekali ya Bapak Ibu. Termasuk nanti ada fitur Jamboard, papan tulis di sini. Itu Bapak Ibu bisa gunakan, bisa share, bisa manfaatkan di pembelajaran sehingga nanti
kegiatan pembelajarannya bisa lebih lebih kontekstual, bisa lebih terjadi adanya kolaborasi antar siswa. Ya, pasti kami yakin sangat interaktif sekali ya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menggunakan ini. Bagaimana cara menggunakan? Sekali lagi nanti akan disampaikan oleh trainer yang lainnya secara lebih mendalam tentang Google Meet. Oke. Ini kalau Google Classroom ya, kalau akun pribadi tidak ada link Meet untuk di kelas. Ini masih kosong ya, hanya ada kode kelas. Tapi kalau di akun belajar.id nanti Bapak Ibu bisa menambahkan link Meet sehingga nantinya ketika akan mengikuti pembelajaran bisa masuk dengan link Meet yang ada di Google Classroom. Oke, itu kelebihannya. Kemudian Bapak Ibu yang menjadi juga kelebihannya di Classroom ya. Kalau akun pribadi itu maksimal 20 guru dan 250 siswa. Kemudian tidak ada fitur undang wali. Sedangkan kalau di akun belajar.id Bapak Ibu, ini maksimal 20 guru dan 1000 siswa. Nah, kalau ingin membuat misalnya kapasitas siswanya misalnya 1000, akan dibuatkan satu akun pembelajaran, satu akun Google Classroom bisa menampung sampai 1000 siswa. Serta bisa mengundang wali untuk mendapat laporan wali. Bapak Ibu bisa menambahkan wali. Jadi ini kelebihan akun belajar.id. Oke. Kemudian kalau di penugasan di Classroom ya, saya sampaikan sedikit, nanti secara lebih jelas, lebih lanjut akan sampaikan nilai GMT-nya. Di akun pribadi tidak dapat import nilai, sedangkan di akun belajar.id Bapak Ibu akan bisa mengimport nilai. Ya, mengimport nilai secara otomatis dari Google Form. Serta Bapak Ibu bisa menggunakan cek originalitas. Oke. Nah, oke, bagaimana cara aktivasi akun belajar.id? Nah, siapa tahu tadi yang ada di sekolah, Bapak Ibu yang di sekolah yang melakukan WFO hari ini, Program Office, sudah menghubungi ada operatornya, kemudian sudah diberikan akun belajar.id. Bapak Ibu, ini loh akun belajar.id-nya. Bapak Ibu, ini loh passwordnya. Bagaimana cara mengaktifkannya? Ya, saya sampaikan lagi sedikit ya. Bapak Ibu silakan klik ini. Klik gmail.com atau mail.google.com di Google. Kemudian, nah tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, tampilannya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan akun Bapak Ibu. Masukkan akun belajar.id-nya. Misalnya, kalau saya akunnya iwisnawa92 @smp @guru.smp.belajar.id. Kemudian saya klik berikutnya. Kemudian Bapak Ibu masukkan, Bapak Ibu menerima dulu ini, silakan terima, accept. Artinya accept persetujuan yang disampaikan oleh Mendikbud. Untuk selanjutnya Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan password yang lama, ya, password yang diberikan oleh Kemendikbud. Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk membuat password yang baru. Silakan masukkan kombinasi angka, huruf, ya pokoknya senyaman Bapak Ibu. Kemudian bisa disimpan. Maka Bapak Ibu sudah bisa mengaktifkan akun belajar.id. Dan Bapak Ibu jangan gini ya, jangan bingung. Kalau Bapak Ibu membuat password, Bapak Ibu bisa tulis. Silakan ditulis, dicatat apa password yang Bapak Ibu buat. Dan bagi yang misalnya lupa, catatannya hilang, misalnya hilang di mana, atau tertinggal, Bapak Ibu tidak bisa login, Bapak Ibu bisa minta tolong dengan Bapak Kepala Sekolahnya melalui akun admin untuk mereset passwordnya. Jadi bisa Bapak Ibu, tanpa harus menggunakan HP, tanpa harus yang lainnya, bisa ini dikelola atau direset oleh satuan pendidikan masing-masing di sekolah. Bagaimana caranya? Ada panduannya di belajar.id. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya Pak Ibu, saya dulu Bapak misalnya sudah memiliki data di Drive itu sudah 10 giga. Bagaimana cara memindahkannya ke akun belajar.id? Nah, nanti itu lebih jelas akan disampaikan oleh trainer yang selanjutnya. Namun, secara singkat saya sampaikan, Bapak Ibu bisa masuk ke akun yang lama, ya, masuk dulu akun yang lama, kemudian Bapak Ibu
bisa pilih foldernya, kemudian Bapak Ibu bisa download filenya ya dengan cara klik kanan download. Kemudian ketika sudah klik kanan download akan terbentuk file-file dalam bentuk zip. Nanti file zip ini Bapak Ibu bisa ekstrak dan baru bisa masukkan ke Google Drive belajar.id. Sekali lagi ketika sudah terdownload, Bapak Ibu login lagi dengan akun belajar.id, Bapak Ibu masukkan lagi drive-nya ke gati Bu Dadi. Drive belajar.id. Bagaimana caranya akan disampaikan lebih jelas kepada trainer selanjutnya. Oke, nanti ini akan disampaikan bagaimana cara mengupload filenya. Nah, ini Bapak Ibu untuk operator satuan pendidikan. Mudah-mudahan ada operator yang hadir di sini. Kalau misalnya masih bingung bagaimana caranya, tentu panduannya ada di belajar.id ya. Semuanya ada di belajar.id. Silahkan, ini juga ada di belajar.id. Bisa dibuka laman ini ya, pd.data.kemdikbud.go.id dan login. Dan yang biasanya yang masih bingung itu adalah PTK Bapak Ibu. PTK itu Pegawai dan Tenaga Kependidikan. Sekarang sudah diberikan akun belajar.id. Ya, per bulan Agustus 1 September 2021 sudah diberikan. Silakan Bapak Ibu teman-teman PTK maupun guru maupun siswa yang masih belum mendapatkan akun belajar.id. Oke. Kemudian untuk siswa guru dan tenaga pendidikan seperti yang tadi saya sampaikan, bisa Bapak Ibu masuk ya, bisa mengklik mail.google.com. Ya. Nah, dan di belajar.id ya Bapak Ibu, di sana sudah ada video petunjuknya. Nanti ketika Bapak Ibu masuk di belajar.id, masuk bisa melihat video petunjuk. Jadi ketika ada siswa yang bertanya, bagaimana nih caranya, Pak? Saya bingung, Pak. Bagaimana caranya aktifkan di ponsel? Pak, saya bingung begini. Bapak Ibu bisa memberikan link video petunjuk yang sudah dibuat oleh Repo. Jadi sudah sangat sistematis sekali ya, sudah dipersiapkan bagaimana agar bisa mempermudah Bapak Ibu semuanya, agar bisa mempermudah kita semua semuanya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Aktivasi akun pembelajaran ya di Indonesia ini untuk siswa baru 17% Bapak Ibu. Jadi dari 27 juta siswa yang baru mengaktifkan itu baru 4.600.000. Sekian. Nah, mohon kita bersama-sama ya, bersama-sama kita membantu, kalian kita kan punya kita akun bagikan kepada juga akan berusaha mengaktifkan semua peserta didiknya. Kemudian kalau dari PTK Bapak Ibu ini baru 36,7%. Dari semua kelebihan yang dimiliki akun belajar.id ya baru 36% di Indonesia. Mudah-mudahan di Bali sudah mencapai semuanya ya. Kita berharap semuanya sudah bisa mengaktifkan akun belajar.id. Jadi yang baru menggunakan, yang masih menggunakan akun biasa, akun Gmail biasa, nah, alangkah baiknya, alangkah bijaknya setelah Bapak Ibu mengetahui kelebihan akun belajar.id, Bapak Ibu bisa bermigrasi ya, bermigrasi, bisa memindahkannya, dan bahkan bisa menggunakan semuanya di dalam akun belajar.id. Oke. Nah, ini Bu, bisa Bapak Ibu, nanti akan saya share linknya ya. Bapak Ibu bisa membagikan informasi mengaktifkan akun ini kepada dinas yang memiliki akses dinas, kemudian bagikan ini ke masing-masing sekolah, masing-masing guru. Bapak Ibu nantinya juga bisa berkolaborasi dengan GMT, Bapak Ibu, Google Master Trainer. Jadi kontak trainer yang sekarang di Bali itu ada di sini ya Pak Ibu. Bisa di-search, bisa di masing-masing kabupaten, bisa di masing-masing provinsi ya Pak Ibu bisa lihat. Kemudian ketika Pak Ibu ingin berkolaborasi, ingin misalnya, oh ini sekolah kami membutuhkan bantuan nih, itu misalnya untuk mengaktifkan akun guru-guru, untuk memberikan penyampaian kepada siswa di sekolah.
Nah, ketika Bapak Ibu melihat trainer di wilayah Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada trainernya, bisa mengirimkan suratnya. Kami yakin Bapak Ibu, para trainer, para Google Master Trainer yang ada di wilayah masing-masing Bapak Ibu, ketika diberikan surat, diminta bantuan untuk berkolaborasi, kami yakin ketika tidak ada halangan, beliau-beliau akan siap dengan senang hati untuk membantu Bapak Ibu. Ya, untuk berkolaborasi. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita demo praktekkan dari Google Workspace for Education, ya kan Bapak Ibu bisa mengelola data di Google Drive, kemudian Google Sheet, Google Slide, kemudian membuat survei dan kuis di Google Form. Bapak Ibu akan bisa membuat video call di Google Meet dan membuat kalender di agenda, bisa juga mengelola email serta nanti mengisi daftar hadir dan penutup. Nah, kalau saya slide hanya ini yang saya tampilkan. Saya ingin bertanya dulu kepada host, kemudian apakah masih ada waktu kemudian? Masih, silakan Pak Ed. Oke. Nah, karena masih ada waktu, Pak Ibu, saya akan menyampaikan secara singkat. Nah, apa sih lakukan? Gimana sih caranya istilahnya mengaktifasi akun belajar.id? Bagaimana cara mendapatkannya? Oke. Ya, gini Pak, yang seperti kita coba akses dulu belajar.id. Ya, Pak Ibu, bisa akses Google.id. Maka akan muncul seperti ini ya Pak Ibu. Ada akun pembelajaran, kemudian ada webinar-webinar Pak Ibu. Ada webinar-webinar banyak di sini, termasuk di sini ada video pengenalan akun pembelajaran. Ini bisa di-share juga kepada siswanya Pak Ibu. Bisa di-share pada siswanya, bisa di-share pada gurunya. Kemudian ini bagaimana cara mengaktifkan akun belajarnya, dan ini ada video petunjuknya. Kalau misalnya diklik akan muncul ya bagaimana cara mengaktifasinya. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa dicoba-coba, bisa dieksplor lebih jauh lagi. Dan yang ingin saya tunjukkan di sini sebenarnya Bapak Ibu yang misalnya masih bingung sampai saat ini, misalnya masih belum terfasilitasi bagaimana mendapatkan akun belajar.id, nanti kan Bapak Ibu bisa istilahnya menyampaikannya, berkomunikasi dengan operator pendidikan, operator sekolah di masing-masing sekolah, atau operator dapudiknya. Dengan mengklik ini ya, pd.data.kemdikbud.go.id. Oke, kebetulan saya operator, saya mencoba akan menampilkan ya, Bapak Ibu, bagaimana misalnya mendownloadnya. Bapak Ibu bisa klik di sini, klik login ya, klik login. Nah, ini Bapak Ibu, ini akan sama dengan dapudik. Jadi kalau dapudik mengakses berbagai layanannya, loginnya dengan menggunakan user dapudik. Kalau saya, karena user dapudiknya masih lama sudah terdaftar ya, masih terdaftar yang lama, dapudik saya ini, kemudian passwordnya. Jadi nanti masing-masing sekolah kan berbeda-beda passwordnya, silahkan masuk di sana. Dan di sini ada Pak Ibu, ya, operator nanti bisa mengunduh akunnya. Oke, di sini Pak Ibu, ada peserta didik, ada PTK, ada admin. Khusus untuk kepala sekolah, ya, ini ada di admin Bapak Ibu. Ya, unduh akun. Ya, kalau saya tampilkan, saya tampilkan unduh akun admin. Tinggal diklik saja Bapak Ibu. Tinggal diklik, ya, maka akan terdownload. Nah, ini di sini, ini akun kepala sekolah. Kemudian ada guru. Ya, sekali klik saja Bapak Ibu, diklik PTK, maka guru dan pegawai Bapak Ibu. Sekali lagi pegawai-pegawai sekarang, PTK sekarang sudah semua memiliki akun. Nanti sekali klik sudah semua ada. Dan di sini kalau mau melihat username serta password peserta didik, tinggal diklik download akun peserta didik. Maka semua peserta didik sudah ada di dalam slide ini. Kalau saya buka misalnya ya, saya contohkan, saya buka ya. Nah, ini Bapak Ibu,
Ini misalnya datanya, ini SN, siswanya, kemudian namanya, emailnya, serta passwordnya. Ini sudah ada di sini semua data peserta didiknya. Nanti bagaimana teknis membagikannya, nanti ya pasti masing-masing sekolah memiliki strategi masing-masing, sehingga semua siswa mendapatkan haknya. Semua guru, semua pegawai mendapatkan haknya untuk mendapatkan belajar.id. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini bisa membagikan, bisa menyampaikan kepada teman-temannya, bisa menyampaikan kepada siswanya bahwa ada akun belajar.id dan bisa dimanfaatkan dengan berbagai kelebihannya. Nah, oke. Untuk lebih lanjut, silakan Bapak Ibu bisa mengeksplor ya, sekali lagi bisa mengeksplor belajar.id ya. Silakan. Di sana banyak sekali ada termasuk pelatihan-pelatihan, termasuk webinar, termasuk bagaimana tutorialnya ada di belajar.id. Silakan Bapak Ibu nanti lebih mengeksplor di sana. Oke, Bu Dian, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengenalan akun belajar, bagaimana aktivasi serta sosialisasi akun belajar.id.